Shalom, perkenalkan saya Hera Albert Susilo dengan nomor NIM G0025083. Saya dari kelompok A8 dan saat ini saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi vertebrae plexus brachialis serta regio femoralis. Nah, untuk kasus yang pertama, jadi ada Tok Dalang berusia 65 tahun, dia datang ke rumah sakit. Keluhannya, dia merasa nyeri di bagian punggung bagian bawah. Dan dokter menyatakan kalau dia mengalami gangguan di bagian tulang belakangnya. Tulang belakang dalam bahasa medis sering disebut sebagai vertebra. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ossa, ligamentum, serta articulatio yang terdapat di vertebra ini. Oke, ini untuk vertebra. Jadi dia terdiri dari 33 tulang, di mana yang paling atas dia terdiri dari 7 tulang vertebra cervicalis. Dan lalu kita agak ke bawah, kita akan menemukan 12 vertebra thoracica. Lalu ke bawah lagi ada 5 vertebra lumbalis. Lalu selanjutnya ada sacrum, yang dimana sacrum ini terdiri dari 5 tulang yang melebur jadi satu. Lalu selanjutnya terakhir ada coccygeae, yang terdiri dari 4. Oke, selanjutnya ini untuk ciri umum dari vertebra. Jadi vertebra itu ciri umumnya dia ada bagian lingkaran ini yang disebut sebagai korpus atau bagian badan dari vertebra ini. Lalu selanjutnya dia ada juga lengkungan yang disebut sebagai arcus. Untuk ciri umumnya vertebra itu bentuknya seperti ini ya. Jadi di bagian sini ada namanya processus spinosus. Lalu di bagian dekat korpus ada processus transversus. Nanti processus transversus ini akan dihubungkan dengan korpus melalui yang namanya pedicula. Selain itu dia juga memiliki processus articular superior. Oke. Selanjutnya, nah untuk versi cervical sendiri dia akan dibagi dua, ada yang atipikal maupun yang tipikal. Untuk yang atipikal dia itu dimulai dari C1 yang sering disebut sebagai os atlas. Ciri khususnya di os atlas ini dia nggak punya korpus maupun processus spinosus, tapi dia punya ini fovea dentis bagian sini. Oke, lanjut di C2 disebut sebagai os axis. Ciri khususnya dia punya apex dentis sama facies articular anterior. Selain itu dia juga punya processus spinosus yang besar sama dan kuat juga ya. Dan ini bentuknya disebut sebagai bifida, di mana itu membentuk seperti dua tonjolan nih. Lalu yang atipikal terakhir yaitu C7 disebut sebagai prominent. Dia ini adalah processus spinosus yang paling dia punya ini processus spinosusnya paling menonjol dari yang lain. Selain itu juga dia ada processus transversarium yang paling besar, tapi foramennya dia ini lebih kecil. Kenapa? Karena dia cuma bakal dilewati oleh vena vertebralis. Nah, berbeda sama yang nanti ini di tipikal. Di tipikal itu dia dimulai dari C3 sampai C6. Nah, untuk ciri khusus dari vertebra cervical yang tipikal ini, dia itu punya processus transversus dengan foramen transversarium. Foramen ini nanti bakal dilewati oleh arteri vena vertebralis. Selain itu, dia juga punya foramen vertebralis yang berbentuk seperti segitiga. Dan di bagian processus spinosusnya, dia membentuk bifida. Jadi kayak dua tonjolan. Oke, selanjutnya yaitu vertebra thoracica. Vertebra thoracica ini letaknya di bagian dada. Jadi karena itu nanti kita bakal ketemu faset, di mana faset-faset ini nanti akan ditempeli dengan tulang rusuk atau costae. Nah, ciri khususnya korpusnya ini dia berbentuk kayak jantung. Selain itu, foramen vertebranya lebih kecil dan bulat, sama processus spinosusnya dia ini lebih besar sama nonjongnya ke bawah. Oke, selanjutnya vertebra lumbalis. Untuk vertebra lumbalis sendiri dia ini bentuknya seperti yang ciri umum dari vertebra lain. Yang pertama yang tadi saya jelaskan.
Tapi mungkin perbedaannya ini, di bagian korpusnya dia lebih besar dari yang lain. Karena fungsinya dia karena letaknya di bawah, jadi dia bakal menahan lebih berat ya. Dan kalau ini dia bentuk korpusnya dia mirip ginjal. Oke, selanjut yaitu os sacrum, di mana dia terdiri dari 5 tulang yang melebur jadi satu. Dan di tulang-tulang ini kita bisa lihat kalau ada garis-garis yang memisahkan, di mana garis-garis ini disebut sebagai linea transversa. Dan dia juga punya foramen-foramen yang disebut sebagai foramen sacralis anterior. Oke. Nah ini juga os sacrum ya, di mana di os sacrum ini ada tonjolan yang disebut sebagai crista sacralis mediana di bagian paling tengah. Lalu agak ke lateral kita bakal ketemu crista sacralis medialis, dan di bagian paling ujung ada crista sacralis lateralis. Nah, ini untuk vertebra coccygeae. Jadi vertebra coccygeae dia itu ada 4 yang tergabung jadi satu. Lanjut untuk bagian ligamentum. Jadi dia ini ada ligamentum longitudinal anterius, di mana ligamentum ini bakal berjalan dari fascia pelvina sacrum sampai ke tuberculum anterius vertebra cervical 1, dan juga ke bagian anterior foramen magnum. Selain itu ada ligamentum longitudinal posterior, di mana ligamentum ini bakal berjalan di canalis vertebralis bagian posterior corpus dan posterior discus intervertebralis, mulai dari vertebra cervical 2 sampai sacrum. Lalu ada juga ligamentum supraspinale, yang dimana ligamentum ini bakal menghubungkan ujung-ujung processus spinosus dari vertebra cervical 7 sampai sacrum. Lalu ada juga ligamentum intransversalia, sama ada juga ligamentum flavum. Dan di sini juga ada ligamentum nuclea, yang dimana nucae, dimana bentuknya ini kayak segitiga kalau dilihat dari bidang sagital ya kan. Oke, untuk selanjutnya articulatio dari vertebra ini sendiri ada yang unconverged vertebralis yang disebut Luschka, yang dimana dia ini terbentuk dari processus uncinati. Lalu lanjut ada juga articulatio zygopophysialis, yang dimana dia terletak di antara processus articularis superior dan inferior. Dan itu juga ada juga articulatio atlanto-occipitalis, yang menghubungkan antara os atlas sama os occipital, yang dimana fungsinya nanti buat gerakan iya atau mengangguk. Dan juga ada articulatio atlanto-axiale, yang menghubungkan antara atlas sama aksial, yang fungsinya untuk gerakan tidak atau rotasi ya. Yang tadi gerakan iya, fleksi dan ekstensi. Oke, lanjut untuk ke laporan yang kedua. Jadi ada anak nama Dudung usia 9 tahun. Dia jatuh dari pohon mangga. Dan ketika terjatuh dia dalam posisi miring ke kiri, sampai akhirnya dia mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di lengan kirinya. Dokter menyatakan kalau Dudung ini mengalami cedera pada plexus brachialis bagian kiri atau bagian sinistra. Dan saat ini saya akan mencoba untuk menjelaskan plexus brachialis ini ya. Nah, jadi plexus brachialis ini dia itu dimulai dari vertebra cervical 5, 6, 7, 8, terus nanti berakhir di vertebra thoracika 1. Dan nanti plexus ini bakal bertemu membentuk yang namanya truncus. Nah, plexus brachialis sendiri akan membentuk 3 truncus, dan masing-masing membentuk percabangan yang disebut sebagai divisi. Divisi ada yang anterior sama posterior. Jadi buat yang superior, truncus superior, dia ada divisi posterior anterior. Nanti juga yang medial ada juga anterior posterior, begitu juga yang inferior.
Nah, lalu divisi-divisi ini akan bertemu dan menyatu membentuk namanya fasciculus atau cord. Jadi nanti divisi anterior dan trunkus superior dan media membentuk yang namanya fasciculus lateralis. Lalu lanjut divisi anterior dan trunkus inferior membentuk yang namanya fascicula medialis. Nah, sedangkan buat yang posterior dia itu dibentuk dari semua trunkus divisi posterior. Untuk kasus yang terakhir, kita bakal ketemu sama Minho. Minho berusia 33 tahun, dia ini adalah seorang pelari. Tapi suatu hari dia tiba-tiba ngerasa nyeri hebat di bagian tungkai kanan atasnya. Dan kejadiannya ini pas dia lagi latihan biasa, kayak biasanya. Nah, bagian tungkai ini itu adalah bagian regio femoralis. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai osa, muskuli maupun inervasi dari regio femoralis ini. Nah, regio femoralis ini juga biasanya disebut sebagai bagian paha ya. Nah, untuk tulangnya sendiri, dia itu terbentuk dari os femur, di mana dia dibagi menjadi 3 regio, yaitu yang atas ini yaitu disebut epiphysis proximal, lalu yang panah merah bagian tengah, dia itu disebut sebagai diaphysis, lalu di bawah disebut sebagai epiphysis distalis. Oke, untuk yang epiphysis proximal di bagian atas, kita bakal melihat ada caput femoris, di mana caput itu berarti kepala ya. Jadi caput femoris berarti kepala dari femur, dari tulang os femur ini. Dia bentuknya kayak bola, sama dia nanti bakal berfungsi untuk bersendi sama acetabulum. Lalu dia juga punya kolumnya, kolum femoris. Kolum itu berarti leher, di mana kolum ini bakal menghubungkan antara kaput sama bagian korpus. Oke, selain itu ada juga trochanter mayor dan trochanter minor, dan juga ada area kasar untuk perlekatan otot saat kita lihat dari posterior ya, yang dimana itu adalah tuberositas glutea sama linea pectinea. Oke, selanjutnya untuk bagian diaphysis, dia ini bagian tengah dari os femur ini. Dia disebut juga bagian badan yang panjang, dimana kalau kita lihat secara posterior kita bakal ketemu yang namanya linea aspera, dimana linea aspera ini punggungan vertikal yang sangat kasar, fungsinya buat tempat perlekatan otot-otot di paha. Jadi nanti linea aspera dia ke bagian bawah dia bakal bercabang lagi jadi 2. Di mana yang pertama ada linea supracondylaris medialis sama linea supracondylaris lateralis. Lalu lanjut di bagian epiphysis yang bagian bawah atau bagian distalis. Dia itu terbentuk dari condylus medialis dan lateralis, sama ada juga epicondylus medialis dan lateralis. Sama kalau kita lihat secara anterior, nanti kita bakal lihat ada fossa intercondylaris sama fascias poplitea. Dan fascias poplitea sendiri ini bentuknya kayak segitiga gitu, yang halus, dia terletak di atas fossa intercondylaris, dibatasi oleh linea supercondylaris. Oke, selanjutnya untuk bagian musculus, bagian otot. Untuk musculus femoralis anterior, dia itu dibagi 2, ada iliacus sama bagian psoas major et minor. Untuk bagian iliacus, dia origonya terletak di fossa iliaca. Untuk insersionya, dia ada di trochanter minor femoris. Dia diinervasi oleh nervus femoralis. Dan untuk bagian musculus psoas, dia di origonya terletak di processus transversus corpus sama discus intervertebralis. Untuk insersionya nanti sama kayak di musculus iliacus, di mana terletak di trochanter minor femoris. Dia diinervasi oleh plexus lumbalis.
Oke, selanjutnya untuk musculus quadriceps femoris, dia itu terdiri dari 4. Yang pertama ada musculus rectus femoris, dia origonya di kaput lurus sama di SIAI, sama kaput refleksi. Insersionya nanti di patella, sama tuberculum tibiae, diinervasi oleh nervus femoralis. Dan untuk musculus vastus medialis sama musculus vastus lateralis, dia berorigo di ujung alas dan belang femur. Sama dia juga berorigo di septum fascia lateral dalam. Untuk yang musculus vastus intermedius, dia itu berorigo di facies anterior dan lateral di bagian batang femur. Untuk insersio sama inervasinya kurang lebih sama dengan yang musculus rectus femorisnya. Oke, selanjutnya ada lagi musculus sartorius. Ini musculus yang terpanjang ya di bagian femur ini khususnya. Dia berorigo di SIAS dan berinsersio di condylus medialis os tibiae. Inervasinya diinervasi oleh nervus femoralis. Lalu lanjut ada nervus tensor fasciae lalae. Berorigo tetap sama di SIAS dan berinsersio nanti di condylus lateralis os tibia melalui tractus iliotibialis dan diinervasi oleh nervus gluteus nangensu. Nah, selanjutnya ada lagi musculus gracilis, ada lagi musculus abductor longus, dan ada musculus abductor brevis. Selain itu ada juga musculus obturator externus sama musculus pectineus. Nah, untuk yang ini ada orbibator intermus, di mana dia nanti berletak di bagian bawah dari musculus pectinus ini. Lalu ada juga musculus biceps femori, sama ada musculus semitendinous, sama musculus semimembranosus. Nah, untuk inervasi dari regio femoralis ini, dia itu ada plexus lumbalis sama plexus sacralis. Di plexus lumbalis dia itu nanti kita ada yang penting yaitu nervus femoralis sama nervus obturatorius. Dan selanjutnya di plexus sacralis, dia ini ada nervus ischiadicus yang nanti akan bercabang jadi nervus tibialis sama nervus fibularis. Dan juga ada nervus gluteus sama nervus pudendus. Baik, sekian untuk presentasi dari saya. Terima kasih.